Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Meriani Ananda, salah satu dosen pada program studi S1 Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu pokok bahasan dari mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah wajib Fisiologi Mikroba, dengan metode DAI atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pengenalan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Fisiologi Mikroba. Fisiologi Mikroba merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi biologi yang diampu oleh 2 orang dosen dan dalam penyusunan RPS-nya dilakukan bersama dengan tim teaching. Mata kuliah Fisiologi Mikroba memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Fisiologi Mikroba berisi paparan mengenai konsep dasar fisiologi mikroba, produksi energi dan transport metabolit, metabolisme pada mikroba, terutama pada proses fermentasi dan fotosintesis, dan yang terakhir adalah respon terhadap stres mikroba. Mata kuliah Fisiologi Mikroba ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam rangka merefleksikan ilmu fisiologi mikroba pada mikroorganisme serta aplikasinya pada kehidupan sehari-hari, terutama pada bidang industri, pangan, dan juga kesehatan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 3, yaitu yang pertama, mampu memecahkan masalah iptek di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati melalui prinsip-prinsip organizing, predicting, analyzing, and modulating, serta penerapan teknologi yang relevan. Yang kedua, mampu menyiapkan, menangani, dan mengelola sumber daya hayati dalam lingkup yang lebih spesifik. Dan yang terakhir, mampu menunjukkan kinerja mandiri maupun kolaboratif yang bermutu serta terukur. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dalam fisiologi mikroba. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan proses metabolisme pada mikroorganisme. Yang ketiga, mahasiswa dapat menguraikan tentang respon stres pada mikroorganisme. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mendemonstrasikan teknik dan prosedur dasar laboratorium untuk mempelajari fisiologi mikroba. Mata kuliah Fisiologi Mikroba bersumber dari beberapa pustaka berupa buku dan artikel ilmiah, hasil penelitian tentang proses fermentasi pada mikroorganisme, terutama pada bakteri dan jamu. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Fisiologi Mikroba dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus, yaitu pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya melalui diskusi kolaboratif dan partisipatif. Metode yang digunakan dalam perkuliahan Fisiologi Mikroba meliputi ceramah, diskusi, serta pemberian case method atau PBL, Project Based Learning. Evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah Fisiologi Mikroba diperoleh dari tugas terstruktur dengan bobot 25%, kemudian pelaksanaan praktikum di laboratorium sebesar 25%, serta pemberian case method atau project based learning dengan bobot sebesar 50%. Total bobot evaluasinya sebesar 100%.
Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah Fisiologi Mikroba untuk mahasiswa program studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran pada pertemuan keempat di dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik semuanya. Oke, kita kembali lagi ke mata kuliah Fisiologi Mikroba. Jadi hari ini adalah pertemuan keempat setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang, ada yang masih ingat tentang metabolisme substrat. Oke, fermentasi familiar ya dengan kata-kata fermentasi ya. Pernah dengar, pernah baca, pernah lihat di YouTube, di artikel, dan seterusnya, pernah ya? Ada yang tahu definisi fermentasi? Boleh dibahasakan dengan bahasanya sendiri? Atau misalnya pernah makan makanan hasil olahan produk fermentasi? Pernah ya? Misalnya apa hasil produk olahan fermentasi? Tempe. Keju. Yogurt, keju. Kalau tempe hasil olahan dari jamur. Kalau yogurt dari bakteri ya. Oke, terus ada yang mau menjelaskan secara singkat, boleh pakai bahasa sendiri definisi fermentasi. Oke, silakan Jihan. Jadi fermentasi itu proses perubahan kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Ada yang setuju atau ada yang memberikan pendapatnya yang lain? Jadi tadi apa? Proses perubahan kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Perubahan fermentasi. Perubahan kimia ya? Iya. Perubahan kimia? Yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Oke, yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Ada yang sepakat? Atau ada yang mau menambahkan oleh mikroorganisme? Ibu. Ya, silakan Rio. Koreksi Ibu kalau misalnya salah. Dari pemahaman saya untuk fermentasi sendiri itu adalah perubahan yang dilakukan oleh mikroorganisme yang merubah senyawa organik menjadi anorganik. Oke, berarti perubahannya dari organik ke anorganik. Oke, dari kedua ini ada yang sepakat? Yang Jihan ada yang sepakat? Sepakat ya, karena ini memang betul jadi terjadi perubahan kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Kemudian kalau dari senyawa organik menjadi anorganik, sepakat tidak? Atau ada yang kurang setuju mungkin? Karena hasil akhir dari produk fermentasi itu sebetulnya adalah asam-asam. Produk akhir fermentasi. Organik ya? Sorry, asam-asam anorganik. Misalnya apa? Asam-asam anorganik, misalnya asam asetat, kemudian asam laktat, kemudian etanol, dan seterusnya, gitu ya. Oke, karena kalian sudah paham tentang definisi, kemudian produk akhirnya, kemudian kalau tipe-tipe fermentasi, nanti kita bahas ya. Jadi hari ini tentang definisi, kemudian ini sudah tadi, kemudian tipe-tipe fermentasi.
Kemudian mikroorganisme yang berperan gitu ya. Kalau mikroorganisme yang berperan bisa bakteri dan jamur. Sebetulnya kalau mikroorganisme yang melakukan fermentasi itu sebetulnya yang paling dominan adalah jamur gitu ya. Kalau bakteri itu hanya ada beberapa jenis bakteri saja yang bisa melakukan fermentasi. Kemudian yang terakhir adalah proses fermentasi itu sendiri. Nanti kita khususkan di ini nih. Fermentasi asam asetat dan asam laktat. Nanti kita lihat beda prosesnya di mana. Oke. Ini hanya sekedar overview mengingatkan kembali bahwa materi hari ini adalah materi tentang fermentasi, lanjutan dari materi sebelumnya tentang metabolisme substrat, karena kita ketahui bahwa fermentasi itu bagian dari proses metabolisme makhluk hidup, khususnya mikroorganisme. Kemudian kalau misalnya kalian setelah perkuliahan ingin mencari tahu lebih lanjut tentang proses fermentasi, kalian bisa membaca ketiga buku yang ada di atas, kemudian salah satu artikel ilmiah tentang fermentasi boleh kalian cek di sini, Fermentation of Protein Free Grated Coconut with Aspergillus niger to Produce Lipase. Jadi ini adalah artikel ilmiah kolaborasi antara saya dan mahasiswa dari kimia. Jadi boleh nanti silakan diakses kalau mau tahu lebih lanjut tentang fermentasi. Karena ternyata proses fermentasi itu sendiri bisa berperan dalam menghasilkan enzim. Misalnya enzim, salah satunya adalah enzim lipase. Pernah dengar enzim lipase? Jadi enzim yang berperan mengubah lemak menjadi asam lemak gitu ya. Jadi boleh silakan nanti diakses. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita, tadi kita sudah singgung beberapa definisi, kemudian produk akhir dari fermentasi. Kemudian tujuannya ada tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Jadi kalau secara umum kalian bisa paling tidak bisa menjelaskan tentang fermentasi itu sendiri, proses fermentasi itu sendiri. Jadi harusnya nanti kalau setelah perkuliahan harusnya kalian sudah bisa menjelaskan tentang definisi, kemudian proses fermentasi, kemudian hasil akhir dari fermentasi itu sendiri. Kemudian kalau secara khusus, fermentasi yang akan kita bahas hari ini tentang fermentasi etanol, kemudian fermentasi asam asetat, dan fermentasi asam laktat. Jadi harapannya setelah perkuliahan ini kalian akan tahu, oh ini loh Bu yang dikatakan sebagai fermentasi etanol, fermentasi asam laktat, dan fermentasi asam asetat. Gitu ya. Kemudian tadi sudah kalian sebutkan juga beberapa definisi dari fermentasi. Jadi ini nih, boleh kita cocokkan dengan jawabannya Jihan dan juga Rio tadi ya. Jadi ini, fermentasi adalah proses perombakan senyawa organik dalam kondisi anaerob. Jadi kan kalau metabolisme itu termasuk di dalamnya adalah respirasi. Respirasi ada berapa? Anaerob, aerob dan anaerob. Kalau ini yang membutuhkan oksigen ya. Ini yang tidak membutuhkan oksigen. Jadi fermentasi itu selalu dalam keadaan anaerob, artinya tidak membutuhkan oksigen sebagai akseptor elektronnya.
Kemudian fermentasi dilakukan dalam kondisi anaerob dan menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol, dan juga gas. Jadi kita mengoreksi jawaban dari Rio tadi. Jadi yang dihasilkan adalah asam-asam organik, bukan anorganik. Karena kalau asam anorganik atau senyawa anorganik itu berperannya di sini nih, respirasi anaerob sebagai akseptor elektron. Jadi di sini adalah senyawa anorganik. Oke, sampai di sini sebelum kita lanjut ke tipe-tipe fermentasi, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau sudah sedikit ada yang dipahami tentang definisi fermentasi? Sudah. Sudah ya? Sudah. Nah, kalau begitu kita uji dulu. Tadi kan sudah dijelaskan nih definisi fermentasi. Saya mau coba selain Jihan ataupun Rio, ada yang mau memberikan pendapatnya tentang definisi fermentasi. Tadi dari sebelah sini nih, ada yang mau coba dari sebelah sini? Pakai bahasa sendiri saja, tidak apa-apa, tidak masalah. Fermentasi adalah bla 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 dan seterusnya. Mau? Boleh? Safina? Oke, silakan. Boleh ya. Oke ya. Jadi tidak harus berdasarkan. Oke, baik. Jadi kalau menurut saya Ibu, definisi dari fermentasi itu dia penguraian senyawa organik oleh mikroorganisme dalam kondisi anaerob yang menghasilkan asam-asam organik. Oke, misalnya apa? Kalau asam-asam organik? Contohnya itu asam laktat dan asam asetat. Ada fermentasi yang lain yang diketahui selain asam laktat dan asam asetat? Kalau misalnya pembuatan tape, tahu ya pembuatan tape ya? Pernah makan tape kan ya? Kalau tape itu kan juga produk fermentasi ya. Kalau produk fermentasi tape itu termasuk fermentasi apa dia? Hasil akhirnya adalah etanol. Jadi kalau apa namanya? Kalau di pasaran mungkin kalian kenalnya adalah alkohol. Tapi kalau dalam bahasa fermentasi itu tidak ada fermentasi alkohol, adanya adalah fermentasi etanol. Jadi alkohol itu nama jual gitu ya. Tapi misalnya nih, kalau kalian ke toko, Pak Bu beli beli etanol 96%. Nanti kan Bapak Ibunya bingung ya, etanol itu apa? Nah, kalau kalian bilang alkohol, baru paham. Oh, ternyata etanol itu adalah alkohol. Jadi etanol sama alkohol itu sama ya. Jadi produk akhirnya adalah etanol dari tape yang kita makan. Oke, terima kasih Safina atas jawabannya. Kemudian, kenapa kita penting mempelajari fermentasi atau mikroorganisme fermentatif? Jadi ini nih, supaya kita bisa dengan mudah mengidentifikasi mikroorganisme secara biokimia. Jadi, karena kan tadi tidak semua bakteri bisa melakukan fermentasi. Jadi kalau misalnya bakteri yang melakukan fermentasi nanti dikelompokkan sendiri, gitu ya. Jadi berperan dalam proses identifikasi. Nah, ini sudah kita pelajari di minggu kemarin. Jadi ada kaitannya dengan proses fermentasi. Jadi ada transfer elektron melalui membran, kemudian ada transfer elektron melalui sitoplasma. Nah, fermentasi sendiri termasuk proses transfer elektron di sitoplasma.
Kalau di membran sel itu baru respirasi dan fotosintesis. Tapi kalau fermentasi itu transfer elektron di sitoplasma. Jadi kan masih ingat proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau di dalam tubuh mikroorganisme? Ada 3. Masih ingat? Metabolisme dimulai dari proses apa? Oke, glikolisis. Jangan ragu-ragu menjawab ya. Metabolisme. Ada berapa? Yang pertama? Oke, yang pertama tadi? Glikolisis. Glikolisis itu mengubah glukosa ya. Glukosa adalah prekursornya menjadi asam pirufat. Oke. Terus setelah itu siklus. Oke. Betul, siklus Krebs. Siklus Krebs yang menjadi prekursornya adalah sebetulnya bukan asam pirufat ya, meskipun hasil akhir dari ini adalah asam pirufat, tapi dia diubah dulu menjadi, ada yang masih ingat? Asam pirufat dioksidasi dulu menjadi kalau di sini, kalau di siklus Krebs, hasil akhirnya adalah apa? Karena dia akan masuk ke berikutnya adalah transfer elektron. Oke. Karena masuknya di transfer elektron, jadi hasil akhir dari siklus Krebs adalah NADH. Terus FADH plus. Jadi ini mengandung elektron yang akan masuk ke transfer elektron. Terus hasil akhir dari transfer elektron, di sini tadi prekursornya adalah H+. Ini menjadi jangan ragu-ragu. ATP, oke. Atau apa bahasa? Oke. Bahasa sehari-hari yang dikenal. Yes, energi. Oke. Jadi kalau di tadi fermentasi itu masuknya di transfer elektron di sitoplasma, jadi bedanya nanti di sini nih. Oke, apa bedanya? Ada yang masih ingat bedanya respirasi dan fermentasi? Bedanya di sini nih, di transfer elektron. Untuk yang gluconobacter, karena ini tadi berbeda dengan etanol dan juga asam asetat, karena tadi saya sudah janji bahwa fermentasinya kita hanya fokus ke fermentasi etanol dan juga asam asetat. Jadi untuk yang ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ini Bu, untuk pertanyaan saya kan sering bikin yogurt di rumah. Oh, oke. Terus ada satu ketika itu setelah beberapa kali bikin yogurt berhasil, ada yang keberapa kalinya itu yogurt saya malah jadi crumble, banyak tidak padat gitu ya? Iya, kayak padat, bukannya kayak cairan begitu. Itu apakah berpengaruh banyaknya bakteri yang saya masukkan? Oke. Atau itu kontam? Soalnya biasa itu kan saya bikinnya kayak harus dilidapikan apa semua betul, lagi. Betul. Tapi kali itu saya tidak lidapikan, cuma siram air panas saja kali itu. Oke. Itu pertanyaan saya, Ibu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Jadi ternyata sebelum belajar fermentasi ternyata sudah mempraktekkan proses fermentasi itu sendiri. Kalau misalnya
kita bekerja dengan mikroorganisme, baik itu bakteri ataupun jamur, itu memang agak tricky ya, karena kita bekerja dengan makhluk hidup. Jadi kan kita tidak bisa mengontrol nih, kamu harus buat yogurt harus bagus gitu kan ya. Tapi kan tidak bisa karena mikroorganisme ini adalah makhluk hidup. Jadi ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi proses fermentasi itu tidak berhasil. Tadi seperti yang Rio jelaskan bahwa yang pertama mungkin dilakukan tidak secara aseptis, gitu kan ya. Kemudian yang kedua bisa jadi jumlah mikroorganismenya juga berpengaruh, gitu ya. Kemudian yang ketiga bisa jadi kondisi atau lingkungan atau habitat tempat Rio membuat yogurtnya itu bisa jadi kurang steril sehingga menyebabkan kontaminasi gitu ya. Jadi ada beberapa faktor. Kemudian tadi terkait dengan jumlah mikroorganismenya, karena kalau fermentasi itu kan selain menghasilkan misalnya asam-asam organik juga menghasilkan gas gitu ya. Jadi kalau misalnya jumlah mikroorganismenya kurang bisa jadi itu mempengaruhi produksi gasnya. Makanya si yogurtnya ini mungkin tadi jadinya crumble gitu ya, tidak padat seperti itu. Jadi mungkin bisa ditelisik lebih dalam lagi jumlah mikroorganismenya, kemudian lingkungan tempat Rio melakukan proses pembuatan yogurtnya gitu ya. Bagaimana? Apakah sudah paham? Terima kasih, Ibu. Oke deh, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah cukup. Jangan banyak-banyak ya. Oh, apakah di dalam proses fermentasi gitu ya? Kalau dia fermentasi secara sederhana, kemungkinan besarnya terjadi. Terus kalau misalnya produksi dalam skala besar, itu kan kita pakai fermentor gitu ya. Jadi suhunya itu bisa kita atur gitu ya. Jadi kalau proses fermentasi sederhana, sebetulnya kalau secara umum fermentasi itu pasti suhunya akan berubah. Karena kan dia ini nih, merombak senyawa kimia baik secara organik maupun anorganik, kemudian menjadi senyawa atau asam-asam anorganik. Nah, itu pasti akan terjadi perubahan suhu. Oke? Bagaimana? Siapa namanya? Gideon. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup ya, 2 pertanyaan saja ya. Nanti untuk proses fermentasi pada Gluconobacter kita akan lanjutkan di pertemuan minggu depan. Oke, kemudian setelah ini mungkin akan saya berikan tugas, tapi bisa kalian akses melalui LMS. Jadi nanti silakan diakses LMS-nya untuk bisa mengerjakan tugasnya. Baik, terima kasih adik-adik atas perhatiannya untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.